Oke, halo Bapak Ibu. Kembali lagi di channel YouTube saya di Genu IT. Ya, seperti biasa kita bahas lagi pergerakan indeks kita dan serta beberapa rekomendasi saham yang saya berikan di grup rekomendasi maupun menu backlog yang kemarin saya berikan di grup umum juga saya ada berikannya, saya akan bahas juga ya. Pertama kita bahas dulu indeks kita ya. Pertama kita bahas dulu indeks kita, baru kita bahas rekomendasi saya, dan saya juga bahas sekitar 15 saham yang sudah di-request oleh teman-teman grup saya di pemahaman saham. Yang mau join silakan. Link grup ada di deskripsi ya. Tinggal klik aja. Ataupun cari saja pemahaman saham tanpa spasi ya. Oke, untuk indeks kita sempat anjlok dalam ya. Sempat anjlok dalam pagi-pagi. Ya, sempat turun bahkan sampai di bawah 1% lebih. Ya, lumayan dalam. Tapi berhasil rebound dari 6950-nya hari ini. Berhasil break di atas 6950. Jadi ada potensi kembali naik ya. Mungkin tutup dulu ke 7000 sampai 7020. Ya, kemungkinan dia akan retest ke 7000 sampai 7020. Kalau tidak kuat dia akan turun lagi, retest lagi 6940, 6950. Posisi indeks kita sekarang jelas lagi di persimpangan ya. Tidak uptrend, tapi belum terkonversi downtrend untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya. Jadi ya masih di persimpangan untuk indeks kita. Oke, ya kemarin saya sedikit share dulu. Ya, kemarin saya berikan MDLN ya, jadi menu buy close nih. Saya share dulu sedikit, saya bahas. Ya, MDLN saya jadikan buy close nih tanggal 17 Juni. Jam 2.20 saya suruh buy di 112, closing sudah cuan di 115. Target saya ya, jelas di sini saya infokan. Jebol 113 potensi ke 115 sampai 124 ya. Kita lihat MDLN hari ini naiknya sampai berapa ya. Oke, kita cek dulu MDLN-nya. Yaitu menu buy close yang juga saya share di grup umum ya. Saya juga infokan buy di 112 di grup umum saya pemahaman saham. Ya, hari ini cuan naik lumayan, kita beli di 112 ya. Naik sampai target saja 124, kita sudah cuan lebih dari 10%. Bahkan hari ini naik lebih dari 130. Ya, naik sampai 16%-an dari pembelian kita. Ya, kalau Anda jual sesuai target, Anda cuan sekitar 10% plus plus. Ya, tapi kalau Anda agak greedy, mungkin Anda dapat ya sekitar 14 sampai 16% ya. Dan sempat turun lagi ya, jangan diambil. Kalau begini jangan diambil, berarti orang semua take profit. Ya, kita juga sudah take profit ya. Jadi kalau dia turun ya bukan urusan kita lagi ya, karena kita sudah nggak ambil lagi ya. Untuk MDLN kita sudah cuan di atas 10% menu buy close kemarin. Dan hari ini saya memberikan, saya off-kan dulu semua. Saya off-kan dulu grup umum saya ya. Oke, hari ini saya memberikan ya menu scalping ya, menu scalping pagi saya yang saya share di grup rekomendasi ya, saya suruh ambil, bentar saya share dulu. Ya, saya tanggal 20 Juni ya hari ini ya, jam 9:01 waktu Indonesia Barat, saya suruh ambil Bumi di 67 ya. Pada saat itu Bumi 67 overnya masih banyak banget, jutaan lot ya, Anda ambil berapapun silakan ya. Karena overnya masih di 67. Mungkin 66 kalau Anda antri bisa dapat bisa enggak, tapi kan area buy saya di 67 ya. Jelas saat itu overnya masih banyak banget. Pagi-pagi ya 67. Ya, hari ini kita lihat ya Bumi menu pagi saya. Kita lihat Bumi bentar ya. Saya sedikit share dulu rekom yang saya berikan. Ya, Buminya naik lumayan tinggi. Ya, Anda ambil 67, closing saja sudah cuan lebih dari 7%. Ya, tapi saya infokan jual aja. Ya, di 70 Anda sudah jual, Anda sudah cuan sekitar 5%. Ya, 4%, 5% ya. Ya, sudah cuan ya, bungkus saja ya untuk Bumi. Jadi, buat teman-teman yang hold, ya bagus, Anda sudah cuan lebih dari hampir 8%, tapi teman-teman yang sudah jualan 3%, 5%, nggak apa-apa, rezeki Anda sudah segitu ya. Jadi, tidak perlu greedy, yang penting cuan dieksekusi saja, karena kita tadi market lagi dibanting-bantingnya, kita masih dapat cuan ya. Dan saya juga kemarin sempat berikan menu 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 kemarin ya, tanggal ini bentar, MDL, salah. Tadi saya share apa ya? Bentar, PNLF ya. Ini menu yang kemarin juga tanggal 17. Saya berikan jam 10 pagi. Ya, PNLF saya suruh buy 376, 386 dan semua area buy ini pasti dikasih ya. Dia sempat turun sampai ke 376 juga.
di area TP saya TP1, TP2 ya. Sepertinya hari ini melewati TP2 saya ya, PNLF. Ini menu kemarin hari Jumat yang closingnya masih di 388. Jadi cuannya belum signifikan ya, masih dikit, masih di atas modal pembelian kita di 386 itu satu tik saja. Jadi belum cuan. Ya belum cuan ya, kalau memang Anda sudah ambil di 376 kemarin ya Anda closing sudah cuan hampir 2%. Tapi teman-teman, target saya belum capai pada saat closing hari Jumat kemarin. Kita lihat hari ini untuk PNLF ya. Kita lihat hari ini untuk PNLF. Ya, naik lumayan ya, teman-teman. Anda ambil, anggap saya rata-rata 384 ya. Anggap saja 384 dari rata-rata Anda. Closing hari ini sudah cuan 6%. Kalau Anda jual tadi, ya sudah cuan di atas 7% ya. Masih bisa naik, ada resisten di 420. 416, 420 itu resisten dia ya. Ya kalau sudah cuan ya Anda silakan, ini sudah cuan di atas 6%, bahkan 7% ya. Menu kemarin kita ambil, hari ini jalan ya. Menu scalping juga saya sudah share tadi, MTKA juga saya suruh ambil. Ya, saya kasih lihat sedikit lagi menu tadi yang saya berikan. Ya, bentar ya. Mana tadi? Ini MTKA. Aduh, nggak bisa share. Ya tadi saya suruh ambil MDKA ya. Bentar. Ya, saya suruh ambil MDKA di harga ini kalau nggak salah 4460 ya, kalau nggak salah 4460 sampai 4430 ya, kita dapat di 4450 4460 ya. Ya kalau anggap saja 4460 ya, kita ukur naik sampai ya hampir 5% ya. Kalau Anda ambil di 4460, tapi kalau Anda dapat di 4450 itu cuannya lebih dari 5% ya. Ya sudah cuan ya. Sudah cuan ya sudah. Jualan saja karena MDKA juga belum uptrend ya. Ya cuan bungkus saja. Ya di saat market begini kita masih dapat cuan ya. Puji Tuhan ya, dapat 5%, 6%. Oke, langsung saja bahas ya. Langsung saja bahas saham-saham yang sudah di-request oleh teman-teman ya. Jadi makanya saya selalu bilang kalau kita trading itu tidak di IHSG tapi di saham ya, bukan di IHSG. Jadi kalau IHSG-nya turun pun kita masih bisa dapat cuan. Yang penting tetap harus disiplin aja. Esta jelas ya, SS dia stock split. Hari ini stock split. Ini kemarin jadi menu buy close kita sudah, kalau yang sudah hold pada saat kemarin cepat dibanting dan naik sampai area yang sudah cuan lebih dari 25%. Ya, kalau sudah Anda tidak jualan tiba-tiba dibanting begini Anda pasti panik ya, berarti Anda greedy-nya nggak ada obat gitu ya. Nggak ada obat, greedy Anda tuh nggak ada obat. Masa cuan sudah 25%, saham begini sudah tinggi Anda nggak jualnya? Keterlaluan ya. Greedy Anda udah nggak ada obatnya. Itu bahaya banget ya. Hati-hati yo. Ya, hati-hati. Dan kalau Anda misalnya Anda sudah cuan 25% hari ini Anda dibanting sampai ARB, ya wajar lah. Wajar orang-orang sudah stok saham ini stok split ya. Jadi saya nggak tahu dia stoknya dikali berapa ya, karena saya tidak ikutin. Karena kemarin saya sudah cuan bungkus karena memang teknikalnya sudah ketinggian, yang nggak akan saya hold saham yang sudah ketinggian, apalagi gorengan begini ya. Jadi kalau ditanya support ya supportnya jauh di 400 ya. Support jauh dia 400. Kalau tanya resisten sekarang di 500 sampai 580 lah. Ya, sampai 600 lah maksimal di sana. Ya, karena dia stock split jadi ada pembagian sahamnya diperkecil nilainya ya untuk Esta. Jadi kalau secara teknikal ini belum kebaca banget ya karena dia chartnya belum berubah ya, belum berubah. Jadi mungkin kalau saya lihat supportnya sekarang di 400, resisten ada di 4 5
560 sampai 600 lah ya untuk ESTA. Oke, lanjut ke saham BRMS ya. BRMS. BRMS masih oke, masih uptrend, masih dijaga di trendline uptrendnya ya, masih kuat di 260, bahkan kuat di 270 masih oke BRMS ya, ada potensi rebound lagi ya, mungkin akan uji ke 290 sampai 300 lah ya, itu resisten cukup kuat dari BRMS. Posisinya masih oke, masih uptrend ya, selama bertahan di 260 sampai 270. Lanjut ke SHIB. SHIB oke lah, uptrend lah ya, uptrend. Tapi ini memang dibilang gorengan-gorengan banget, enggak juga ya. Tapi dibilang bagus-bagus banget, ini biasanya banyak copetnya ya kalau sudah ketinggian begini. Tapi untuk sekarang masih oke, masih uptrend, masih sangat uptrend malahan. Bahkan support yang belum dites sama sekali di 1100 tidak dites, lanjut naik terus ya. Hati-hati kalau dia terkoreksi, mungkin dia bisa tes ke 1100-nya sampai 1160 ya, itu support uptrend dia yang belum di retest. Resisten sekarang ada di 1250 sampai 1300 untuk sekarang ya. SHIB masih sangat oke, masih sangat uptrend malahan. Ini sangat-sangat uptrend ya. Kalau terkoreksi hati-hati bisa ke 1100-nya ya. Lanjut ke Saratoga. SRTG ya. SRTG dibilang uptrend enggak, tapi dibilang downtrend dia lagi buat base di bawah. Jadi kalau memang mau cari pantulan silakan ya. Mau cari pantulan untuk cari cuan bisa dengan resiko paling paling banter itu di 2.700. Kalau di bawah, kalau dia break atau closing di bawah 2.700, lepas dulu karena itu berpotensi untuk turun kembali. Tapi kalau masih bertahan ya, sekarang kan dia mantul dari 2.700-nya. Kemungkinan ada potensi retest ke resisten 2850 sampai 2.900 ya untuk syarat SRTG ya. Jadi resikonya di 2.700 saja. Itu kalau break di bawah itu closing market di bawah 2.700 itu wajib lepas dulu karena berpotensi untuk downtrend kembali. Tapi kalau masih bertahan seperti ini ya, kemungkinan kecenderungan besok akan retest ke 2850 sampai 2.900, itu resisten cukup kuat dari Saratoga. Kalau bisa break 2.900 ada potensi ke 3.000 ya. Jadi resisten terkuat di 2.900 untuk SRTG ya, semoga bisa retest ke sana lah ya untuk Saratoga. Posisinya tidak bagus ya, tidak bagus untuk di hold lama-lama karena posisinya lagi di bawah. Dia lagi sideways di bawah. Kecenderungan bisa downtrend bisa saja, tapi kecenderungan bisa kembali uptrend masih agak jauh ya karena dia harus break di atas 3.200 baru bisa dikatakan kembali ke jalur uptrendnya. Tapi kalau masih di bawah itu kecenderungan dia masih akan di bawah atau sideways di area bawah ya. Kalau saham-saham yang lagi sideways di area bawah jangan di hold kelamaan ya karena Anda hold saham lagi turun, bukan saham lagi naik. Seperti itu ya. Kalau mau hold saham yang uptrend boleh, tapi kalau hold saham downtrend jangan. Kita buat scalping boleh ya. Kalau scalping main cepat bisa, tapi kalau hold untuk jangka agak panjang jangan dulu ya karena bisa turun ya untuk SRTG. Lanjut ke Bird. Bird masih oke ya, masih oke, masih dijaga di support uptrend dia di 1.700 sampai 1.650 lah. Itu support uptrend dia. Resisten ada di 1.780 sampai 1.850 lah ya. Untuk Bird. Posisi masih sangat uptrend, masih sangat oke. Selama tidak jebol 1.650-nya ya. Bentar. Ya, selama tidak jebol 1.650 masih oke untuk Bird. Lanjut ke Homi. Kita ganti lagi Homi. Homi. Waduh. SS juga ya. Stock split juga tapi masih oke lah. Kan naik nih kan. Dari area dia stock split naik hampir 7%, lumayan lah. Masih oke, masih ada. Masih kecenderungan bisa naik selama bertahan di 650-nya ya. Resisten sekarang ada di 735 sampai 760-an lah ya untuk Homi. Ya kalau dibilang begini ya posisi ya selama dijaga 650 ya masih oke lah. Ya.
Lanjut ke bumi. Bumi tadi udah saya bahas ya. Ini kan menu scalping tadi. Ya masih oke lah. Selama sekarang support di 68, resisten ada di 74, 76 ya untuk bumi. Masih uptrend ya. Lanjut ke behit. Nah, behit. Behit. Behit dibilang jelek belum, masih oke lah, masih di persimpangan sebenarnya. 58 kuat, masih ada potensi ke 62 sampai 64 dulu lah ya. Selama 58-nya kuat, kalau 58-nya nggak kuat dia akan retest ke 56 sampai 54. Sampai 54 ya, 54 kalau jebol hati-hati dia bisa balik ke 50. Tapi kalau masih apalagi bertahan di 58, ada potensi behit ke 62 sampai 64 dulu. Kalau 64 jebol dia bisa ke 67 sampai 72 ya. Posisinya cenderung mencoba uptrend ya, mencoba uptrend dia. Behit apalagi dia bisa kuat di 60-nya itu cukup menarik untuk behit. Ya, bisa konfirmasi uptrend untuk behit kalau 60-nya kuat. Lanjut ke Dewa. Dewa, Dewa oke, masih uptrend karena 62-nya masih kuat, masih ada potensi ke 6 resisten kuat 67 ya. Kalau bisa break 67 mungkin akan ke 70 72, tapi kalau 67-nya nggak mampu break dia akan retest lagi ke 62 sampai 60 ya. Posisinya masih uptrend selama tidak jebol 60-nya saja untuk Dewa. Tapi lebih bagus dia bertahan di 63-nya itu lebih oke untuk Dewa. Lanjut ke UNVR. UNVR dibilang oke ya cukup cukup oke lah untuk sekarang ya karena dia mampu break resisten terdekatnya di 5.000 ya. 5.000 ada potensi retest lagi di 5.100 sampai 5150-nya ya. Kalau masih bertahan di 5.000 ada kecenderungan dia kembali uptrend ya retest 5.100 sampai 5.300. Tapi kalau tidak kuat 5.000-nya kemungkinan dia akan turun lagi retest ke 4.800 sampai 4.850-nya. Ya posisinya dibilang downtrend enggak, tapi dibilang uptrend banget. Dia sedang mencoba uptrend kembali ya. Dia sedang mencoba uptrend kembali untuk UNTR. Intinya jangan sampai jebol 4.900 lah ya. Kalau masih bertahan masih oke lah ya. Masih oke. Tapi kalau jebol apalagi jebol 4.800 itu gagal uptrend ya untuk UNTR. Posisinya mencoba uptrend untuk sekarang. Jadi tapi kecenderungan akan naik ya. Kalau saya lihat sih UMVR akan retest ke 5.100 sampai 5.200 ya. Selama 4.900 dijaga. Lanjut ke LSIP. LSIP downtrend tapi dia rebound dari support cukup kuat di 1150-nya. Dia akan coba retest mungkin ke 1.200 sampai 1.250 itu resisten cukup kuat untuk LSIP. Jelas posisinya lagi downtrend ya. Mungkin dia akan buat base di bawah selama kuat di 1.100 lah payment mentoknya sampai 1.150. Mungkin dia akan sideways dulu untuk LSIP karena dia lagi downtrend. Lanjut ke ADMR. Untuk ADMR, teman-teman salah. ADMR. ADMR jelas juga lagi downtrend ya, lagi downtrend. Belum ada tanda-tanda support yang cukup kuat untuk dipantul. Ada sih support cukup kuat secara histori ya di 1.700. Dia baru retest sekali hari ini. Kalau masih kuat, kemungkinan dia akan naik lagi di 1850 sampai ke 2000 itu resisten cukup kuat dari ADMR ya. Intinya kunciannya sekarang di 1.700. Kalau kuat ya dia akan retest ke di atas 1.850 sampai 2000 ya. Posisinya jelas lagi downtrend. Mungkin dia akan buat base dulu di area bawah. Lanjut ke Adro. Untuk Adro juga dia rebound dari support cukup kuat dia di area bentar 228
2900 ya, 2900 sampai 2880 itu support cukup kuat. Kemungkinan akan naik lagi ya, mungkin dia akan retest ke 3000-nya. 3000 sampai 3100 lah. Maksimal 3150 lah atau 3160 itu resisten cukup kuat dari Adro. Posisinya jelas lagi downtrend sama kayak ADMR ya. Dia lagi buat base di bawah. Untuk Adro lanjut ke Siko. Siko juga menu apa ya? Oh enggak, Siko kita agak-agak bahaya nih, agak-agak gorengan ya. Hati-hati, hati-hati nih. Ya kadang naik tinggi, besoknya dibanting ya. Hati-hati nih. Saham terlalu gorengan banget, hati-hati karena dia juga nggak break, nggak closing di atas 180, ini kurang menarik sebenarnya, tanggung. Tapi apakah cenderung bisa naik? Dia ada resisten cukup kuat di 185. Ya, kalau bisa break 185 cukup menarik, bisa ke 200 lah ya. Itu resisten agak jauhnya, 185. Mungkin kalau bisa jebol ke 190 sampai 200. Tapi kalau nggak jebol seperti sekarang, kemungkinan dia akan turun dulu, retest ke 1660 sampai 166 ya. Tapi sekarang ada support cukup kuat atau support uptrend dia di 170, 172. Kalau masih bertahan di sana masih oke, masih akan lanjut naik. Tapi kalau 170-nya jebol, dia akan retest ke 160-nya. Ya 160, 158 mungkin ke sana ya untuk Siko. Posisinya jelas lagi uptrend, tapi ini saham gorengan ya, hati-hati. Lanjut lanjut ke bentar, BMRI ya. Kita lihat dulu BMRI. BMRI juga lagi di persimpangan ya, tidak uptrend, tidak downtrend, sebenarnya masih kuat di area 8.000-nya, sebenarnya masih oke lah. Ada resisten cukup kuat di 8.300 sampai 8.400-an ya untuk BMRI. Posisinya lagi di persimpangan untuk BMRI. Oke, terakhir SCMA. Untuk SMA oke, uptrend ya, uptrend menarik, tapi ini biasanya agak drama-drama, tapi kalau begini benih konfirmasi, kalau bisa break 250 itu lebih menarik, ada potensi ke 256 sampai 262. Untuk support sekarang ada di 236 sampai 240. Support uptrend dia ya untuk SMA. Masih oke ya. Oke lah, dia lagi uptrend sekarang. Lagi posisi uptrend ya. Kalaupun turun sebenarnya masih oke lah selama di atas 230 sebenarnya untuk SMA. Ya. 230, 236 itu support dia lah untuk sekarang ya. Apalagi kalau dijaga 240-nya, dia akan lanjut naik lagi. Mungkin retest ke 252 sampai 260-an mungkin ke sana. Ya, kalau target agak jauh ya mungkin ke 300 ya untuk SMA, tapi kapan bisa ke sana saya nggak tahu ya. Tapi ya ada potensi, karena kemungkinan ada potensi, cuma dia ayunannya turun naik ya. Memang seperti itu kalau SMA ya. Kadang dia break, kadang gagal, kadang dia break, kadang gagal ya. Seperti itu. Tapi sekarang posisinya masih oke, cukup menarik untuk SMA. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga aktivitas kita selalu diberkati oleh Tuhan, dan semua usaha kegiatannya, tradingnya ataupun kerjaannya semua dilancarkan dan kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.